Ya, jumpa kembali kita pertemuan selanjutnya untuk topik kita lanjutkan mengenai graf. Sebelumnya kita membicarakan mengenai graf planar dan graf bidang. Apa itu graf planar? Graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong atau bersilangan disebut graf planar. Jika tidak, maka ia disebut graf planar. Ini contoh ini adalah graf planar karena walaupun kelihatannya menyilang, kita bisa bikin gambarnya sedemikian rupa sehingga tidak menyilang. Ini disebut dengan graf planar. Kelima adalah kalau sedangkan ini adalah graf tidak planar. Kenapa? Karena ketika kita gambarkan dengan cara yang lain, pasti ada sisi yang bersinggungan di sini. Ini, jadi dari garis yang di dalam ini coba ditarik keluar, garis dari ini coba ditarik keluar, maka ada akan garis yang bersinggungan. Maka disebut ini adalah tidak planar. Graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan disebut graf bidang. Jadi, ini graf planar digambarkan dengan sisi yang tidak berpotongan. Ini B dan C itu adalah graf bidang. Jadi ketika kita merubah ini menjadi tidak bersilangan, itu disebut dua representasi ini disebut dengan graf bidang. Jadi ini bisa digambarkan juga seperti ini. Kalian coba aja, pasti nanti titik-titiknya ini terhubung ke jumlah yang sama seperti itu. Jadi ini disebut dengan graf planar, sedangkan BC hasil dari transformasi graf planar ini adalah graf bidang. Oke, apa sih kegunaan dari graf planar? Itu untuk persoalan utilitas. Jadi persoalan utilitas adalah seperti ini. Ada WGE, gimana cara memappingkannya seperti itu. Graf persoalan utilitas. Jadi ini contoh persoalan utilitas K3,3. Jadi ini tuh bisa dilihat apa namanya di graf persoalan utilitas bukan graf planar. Jadi kalau misalkan persoalan utilitas, nah ini aplikasi yang mungkin tidak terlalu apa ya apa langsung berhubungan direct aplikasi kita ya teknik informatika, tapi intinya bisa ada persoalan utilitas ini bisa kita uraikan dengan mencari graf ini planar atau graf bidangnya seperti apa, apakah bersinggungan atau tidak. Ini karena dia ini bersinggungan berarti ini bukan graf planarnya seperti itu contoh. Ini kegunaan graf planar itu bisa untuk perancangan IC. Jadi bisa dilihat ada yang bersinggungan atau tidak sirkuitnya. Tidak ada boleh kawat-kawat dalam IC board yang saling bersilangan karena bisa menimbulkan interferensi arus listrik. Perencanaan kawan dapat memenuhi prinsip graf planar. Contoh. Ini contoh gambar seperti ini bisa kita buat sedemikian rupa menjadi graf bidang seperti ini. Jadi tidak ada saling bersinggungan. Berarti ini adalah graf planar. Oke, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini sisi-sisi pada bidang graf itu bisa kita bagi menjadi beberapa wilayah. Jadi kalau misalkan ada areanya seperti ini kan area tertutup semua. Kita bisa nih area 1, area 2, area 3, area 4, area 5, area 6, R, region. Graf bidang pada gambar di bawah ini terdiri dari 6 wilayah. Oke, termasuk wilayah di luar ya, area di luar. Hubungan antara jumlah simpul dan jumlah sisi itu bisa dirumuskan dengan ini. Jumlah simpul N, jumlah sisi E, jumlah F, jumlah wilayah F sama dengan 2. Kalau di gambar sini E-nya 11, sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, N 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F-nya jumlah wilayahnya R sampai 6, 6. Maka 11 dikurang 7 ditambah 6 pasti hasilnya 2. Itu disebut dengan rumus Euler. Ini latihan saya skip. Dan bisa baca sendiri. Berlaku tidak ke sifat ini. Oke, saya lanjut ke ini yang lain. Selebihnya tadi adalah contoh-contoh lain. Planar atau tidak seperti itu. Kita akan membahas mengenai sebentar maaf. Oke, kita akan membahas teorema Kuratowski. Ini menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Graf Kuratowski pertama, graf Kuratowski kedua, dan graf yang isomorfik dengan graf Kuratowski ini digambarkan
Ini berguna untuk menentukan dengan tegas keplanaran suatu graf. Sifatnya seperti apa? Nah, kedua graf Kuratowski adalah graf teratur. Kedua graf Kuratowski itu graf yang tidak planar ya. Tidak planar berarti ada yang bersinggungan. Penghapusan sisi atau simpul dari graf Kuratowski menyebabkan grafnya jadi planar. Kalau kita hapus satu sisi maka jadi planar. Graf Kuratowski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum, dan graf Kuratowski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi minimum. Jadi teorema itu dalil graf G bersifat planar jika dan hanya jika, berarti hanya kondisi ini. Ia tidak mengandung graf atau subgraf yang isomorfik dengan salah satu graf Kuratowski atau homeomorfik dengan salah satu dari keduanya. Ini tiga buah graf yang homeomorfik satu sama lain. Jadi sebenarnya bentuk utamanya itu sama, hanya dia cuma titiknya bisa berbeda, eh, petnya juga bisa ada tambahan seperti itu. Teorema Kuratowski ini yang sekilas saja kalian perlu tahu. Saya skip juga, kalian bisa baca Kuratowski. Terus ada istilah lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ya lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Jadi dari ada sisi-sisinya ibarat kayak kalian jalan tadi dulu di contoh awal lewat jembatan, kalian harus bisa melewati suatu rute itu tepat sekali melewati, tidak bisa bolak-balik. Itu disebut dengan sirkuit Euler dan grafnya itu disebut dengan graf Euler seperti ini. Contoh A, lintasan Euler pada ini adalah yang ini 3, 1, 2, intinya melewatin garis ini cukup sekali ya, tapi melewatin titik ini lagi dua kali boleh. 3, 1, nih yang garis ini kita lewatin, ke sini 1 ke 2 sudah kita lewatin, 2 ke 3 ini kita sudah lewatin, terakhir 4 ini kita sudah lewatin, dan terakhir yang ini belum 1. Nah, itu yang disebut dengan lintasan Euler. Kalau sirkuit Euler pada graf C, 1, kedua, ketiga, keempat, ketujuh, ketiga, kelima, ketujuh lagi, keenam, kelima, kedua, keenam, ke satu. Nah, kalau yang disebut dengan sirkuit Euler, dia balik lagi ke posisi semula dan melewati ini tepat sekali. Nah, itu yang disebut dengan sirkuit. Sirkuit beda ya sama lintasan. Gitu. Kalau lintasan Euler, kita bisa melewati ini, tapi akhirnya bisa di titik yang berbeda, sedangkan kalau ini masih ke titik yang sama. Oke. Dan juga teorema, kalian bisa baca sendiri, graf tidak berarah melalui lintasan Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua simpul sederajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil. Jadi itu kalau yang berarah itu harus ganjil sisi-sisinya. Kalau tidak berarah, jika ini setiap kalau yang tidak berarah justru kebalikannya harus genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan tidak ada sirkuit ya. Ini yang ada sirkuit pasti harus genap. Oke, ini teorema lainnya bisa kalian baca sendiri dan latihannya juga. Nah, ini kayak seperti balap, istilahnya ada uh, apa lintasan dan sirkuit Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali. Jadi melalui tiap simpul dan tepat sekali. Sirkuit yang melalui tiap simpul dalam graf tepat sekali kecuali simpul asal. Sekali simpul akhir yang dilalui dua kali. Ya, sama seperti ini sebenarnya, sama seperti sirkuit Euler sebenarnya. Kita lihat aja. Terus graf yang memiliki sirkuit Hamilton dinamakan graf Hamilton, sedangkan graf yang memiliki lintasan Hamilton disebut graf semi Hamilton. Oke, seperti apa bedanya? Graf yang memiliki lintasan Hamilton misalkan 3, 2, 1, 4. Ini ya, 3, 2, 1, 4. Oke. Jadi dia melalui tiap simpul ya, ini kebalikannya. Kalau ini setiap edge atau setiap sisi, kalau ini setiap simpul, beda lagi. Yang penting dia melewati setiap simpul. Yang 3, 2, 1, 4, semua titik-titiknya ini dilewati. Kalau B,
eh, yang Newton simpul Hamilton ini satu, dua, tiga, empat, balik lagi ke satu seperti itu. Bisa juga yang tidak kalau C tidak memiliki lintasan sirkuit Hamilton karena nggak mungkin kita bisa lewatin semuanya. Mau dari mana aja pasti ada yang kelewat. Contohnya. Nah ini variasinya ada istilahnya dodecahedron Hamilton. Ini seperti ini. Ada B graf yang mengandung sirkuit Hamilton. Ini contoh. Juga ada teoremanya. Teorema seperti apa sih ciri khas dari graf Hamilton ini bisa kalian baca sendiri dan cara pembuktiannya seperti apa. Dan ini latihan, ini saya skip juga. Oke, mungkin sekian pertemuan kali ini. Ini membahas mengenai tadi beberapa bedanya lintasan sirkuit Euler, lintasan sirkuit Hamilton, juga ada istilah teorema Kuratowski. Ini mungkin skip aja nggak terlalu penting, tapi yang penting adalah ini tadi graf planar dan graf bidang seperti itu. Mungkin sekian dari saya pertemuan kali ini. Terima kasih. Silakan kalian baca kembali ya